Kalau di Jawa, nasi ambeng itu disajikan saat kenduri saja. Dan kebetulan saudara istri saya hari ini sedang berkenduri. Alhamdulillah makan nasi ambeng lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Biasanya nasi ambeng kalau di Malaysia itu dijual belikan ya. Tapi kalau di kampung saya ini tiada orang yang menjual nasi ambeng. Dan nasi ambeng ini hanya ditemukan saat warga sedang berkenduri. Nah, pada video kali ini Bang Toha akan share tentang kenduri yang ada di Jawa. Pada zaman dahulu saat kenduri biasanya menggunakan daun jati atau daun pisang untuk membungkus nasi ambengnya. Tapi kali ini nasi ambeng sudah dibungkus dengan menggunakan bekas plastik atau tempat wadah plastik ya, bukan daun lagi seperti dulu. Saat pagi hari hingga siang hari biasanya ada ustadz untuk membaca bacaan Al-Quran ya. Dan ini jajan-jajan atau makanan tradisional yang nanti akan dibungkuskan ke nasi ambengnya ya. Dan biasanya saat kita kenduri kalau di Jawa itu sanak famili harus dikasih nasi ambeng. Walaupun sanak famili rumahnya jauh-jauh kita juga tetap hantar ya. Nah kali ini Bang Toha bersama sang istri sedang menghantar nasi ambeng ke sanak famili. Jadi seperti inilah suasana kampungnya Bang Toha ya. Jadi Bang Toha ini tinggal di sebuah kampung ya, bukan perkotaan. Jadi buat sahabatku semua mungkin kalau ada yang bercakap, Bang tunjukin jalan tolnya, ya nggak ada. Soalnya Bang Toha ini hidup di kampung. Kalau jalan tol itu adanya di perkotaan. Nah macam inilah jika kenduri di kampungnya Bang Toha ya di Jawa. Jadi sanak saudara walaupun rumahnya jauh wajib dihantar nasi ambeng. Nanti malam pun juga dijemput untuk tahlilan dan baca yasin. Kalau pulang nanti malam pun juga dapat nasi ambeng lagi. Karena sanak saudara saya tidak ada di rumah, akhirnya nasi ambengnya kita letak di depan pintu saja. Dan rumah sanak saudara saya ini berada di kawasan persawahan ya. Dan seperti inilah suasana kampungnya. Sangat damai, di sini sangat tenang. Bila punya rumah yang berdekatan dengan sawah. Jadi kalau kita berkebun pun juga bisa ya. Tanam cili maupun tanam sayuran. Suasananya enak banget dan sangat mendamaikan. Tapi untuk tanah yang berada di sekitaran area persawahan ini harganya cukup lumayan mahal. Dan seperti inilah suasana kampungnya benar-benar mendamaikan, jauh dari huru-hara lalu lalang kendaraan. Biasanya kalau kita tinggal di perkotaan kan ngengong-ngengong, tapi kalau tinggal di desa sangat tenang. Hari ini Bang Toha satu hari full keliling ke sanak saudara untuk membagikan nasi ambeng. Jadi kalau kenduri di Jawa itu wajib sanak famili dikasih merata nasi ambeng semuanya. Nah ini dia istri saya juga akan pergi lagi untuk menghantar nasi ambeng lagi. Kalau di Jawa ini nggak ada yang jualan nasi ambeng. Kalau dekat Malaysia nasi ambeng bisa dijual di kedai-kedai ya. Dan sangat laris manis. Tapi kalau di Jawa dikasih nasi ambeng mungkin orang juga agak heran ya. Kok nasi ambeng dijual? Tapi kalau di Malaysia nasi ambeng sudah menjadi warisan budaya untuk warga Malaysia yang berketurunan Jawa. Oh iya, buat sahabatku, informasi penting. Jadi di Malaysia juga ada warga yang berketurunan Jawa ya. Dan mereka pun sebagian masih ada yang fasih berbahasa Jawa. Setelah kecapean menghantar nasi ambeng, di sini istrinya Bang Toha minta untuk dibelikan pentol atau bobola. Pentol ini terbuat daripada tepung ubi dan juga dicampur daging ayam ataupun daging sapi atau daging lembu. Harga pentol dekat sini cukup murah meriah. Bawa uang Rp5.000 atau Rp1 saja sudah dapat satu plastik dan sangat mengenyangkan. Nah untuk penjualnya pun juga sangat ramah tamah. Jadi penjualnya masih gadis cantik, manis nan jelita dan juga pekerja keras. Di sini saya juga bertanya-tanya ya, Dek,
sudah berapa lama jualan pentol? Ternyata adiknya baru saja 6 bulan jualan pentol. Ini dia, istri saya membawa uang Rp5.000 dengan penuh senyuman. Masya Allah. Harga pentolnya Rp1,5 ya, kalau uang Malaysia. Nah, seperti ini ya isian di dalam nasi ambengnya. Jadi ada jajan-jajan tradisional untuk dimasukkan sekalian nanti dalam berkat lah. Nah, sekarang Bang Toha mau mencoba nasi ambeng khas daripada kampungnya Bang Toha sendiri ya. Nasi ambeng Jawa. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, buat sahabat-sahabatku semua, jom jemput makan nasi ambeng. Bismillahirrohmanirrohim. Berdoa terlebih dahulu ya. Nah, sekarang berdoa selesai, saatnya kita makan nasi ambeng buat sahabatku semua. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama, ya Allah, rasanya itu enak dan gurih sekali ya. Walaupun hanya nasi dan mie dipadukan dengan sambal kentangnya. Jadi kalau di Jawa ini nasi ambeng memakai sambal kentang dan juga sambal kering tempe ya. Dan tidak lupa harus memakai sayur betik. Kalau dekat Malaysia sayur betik jarang saya jumpa ya. Malah Bang Toha belum nampak sayur betik itu dimasak seperti di Jawa. Mungkin buat sahabatku yang daripada Malaysia boleh mencoba sayur betik muda. Kalau ditumis itu rasanya enak luar biasa. Masya Allah, nikmat luar biasa apabila dimakan saat perut lapar ya. Jadi kalau makan usahakan perut terasa lapar, itu nikmatnya sangat luar biasa. Walaupun makanannya hanya sederhana saja ya, yaitu nasi ambeng dengan lauk ayam saja dan juga dipadukan sambal kering tempe, sayur betik, Masya Allah. Dan untuk kenduri di Jawa ini yang rewang itu rata-rata perempuan ya, jadi bukan seperti zaman dahulu. Kalau zaman dahulu yang rewang ada juga laki-laki ya. Biasanya sang laki-laki itu untuk menghidupkan api atau menghidupkan kayu bakarnya. Tapi di era zaman modern sekarang sudah tidak menggunakan kayu bakar, melainkan menggunakan gas semua. Kalau zaman dahulu saat kenduri banyak sekali laki-laki yang ikut merewang. Biasanya juga bertugas sebagai pengambil air di sumur. Tapi sekarang airnya tidak perlu mengambil di sumur ya. Karena untuk sekarang sudah pakai pipe semua, otomatis. Jadi tinggal ditekan saja keluar airnya. Nah, di sini untuk nasi ambengnya menggunakan ayam kampung ya. Tapi waduh agak alot ini sebab rebusannya kurang lama ya. Jadi cukup agak liat lah. Tapi sedap. Di sini untuk ayamnya dimasak ayam ungkep. Sebenarnya tiada bedanya ya nasi ambeng yang ada di Malaysia maupun di Jawa. Perbedaannya hanya sedikit saja. Kalau di Malaysia nasi ambengnya kurang pedas masakannya, tapi kalau di Jawa ini masakannya serba agak pedas ya. Mungkin menyesuaikan lidah orang tempatan masing-masing. Dan ayamnya ini paling gurih ya, apalagi kalau menggunakan ayam kampung dan diungkep dengan bumbu khas daripada Jawa dan rempah-rempahnya begitu sangat terasa. Semoga video ini bisa memberi informasi buat sahabatku daripada Malaysia, Brunei, dan juga Singapura. Karena penonton Bang Toha rata-rata dari Malaysia, Brunei, Singapura. Dan semoga video ini juga sebagai bentuk informasi. Seperti inilah suasana kehidupan di kampungnya Bang Toha. Semoga sahabatku yang ada dekat Malaysia, Brunei, Singapura diberi kesehatan, dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk majelis kenduri di Jawa biasanya dilaksanakan selepas sholat maghrib. Dan ini nasi ambengnya sudah ditata rapi. Selepas bacaan doa, nanti sang tamu juga akan makan-makan soto ataupun lontong. Jadi tidak ada makan bersama yang beralaskan daun pada zaman dulu sudah nggak ada. Kalau kenduri di Jawa sekarang sudah beda pada zaman dahulu ya. Kalau zaman dahulu itu biasanya sang tamu undangan setelah selesai pembacaan doa makan bersama beralaskan daun ya. Jadi makannya pakai tangan. Tapi untuk saat ini tiada cara macam itu ya. Jadi sudah diganti dengan pakai pinggan masing-masing. Biasanya untuk makanannya disajikan sejenis soto ataupun lontong. Tapi kalau kenduri di Malaysia, warganya yang berketurunan Jawa dekat sana masih mengekalkan adat-adat budaya Jawa, yaitu dengan cara makan bersama-sama dengan beralaskan daun ya.
Sebab dulu semasa saya masih kerja di Malaysia, saya sering mendapat undangan kenduri dan caranya pun masih mengekalkan cara orang dulu. Nah, macam inilah baru saja selesai kenduri dan saatnya Bang Toha beserta sang istri mau kemas-kemas terlebih dahulu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.